warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu fisika. Sebelum kita belajar, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi, siapa sih yang tidak kenal dengan Isaac Newton? Please don't go, please don't go. I love you so, I love you so. Please break my heart. Ilmuwan asal Inggris ini terkenal dengan kisah uniknya bersama apel. Saat duduk di bawah pohon apel, Newton melihat ada apel yang jatuh dari pohonnya. Mengetahui hal itu, Newton tidak serta-merta diam loh. Apakah Newton hanya menganggap apel itu sudah hampir busuk, sehingga jatuh dari pohon? Ternyata tidak. Pertanyaan terbesar Newton dari apel yang jatuh itu adalah, mengapa apel jatuhnya ke bawah? Kok tidak ke atas saja? Apakah teman-teman berpikiran sama dengan Newton saat melihat benda yang jatuh dari atas? Berpijak dari pertanyaannya tersebut, Newton berhasil menemukan suatu besaran yang disebut gaya gravitasi. Ternyata, hal yang menyebabkan apel jatuh ke bawah adalah gaya tarik bumi yang arahnya ke bawah atau menuju pusat bumi. Dari kasus yang dialami Newton bersama apelnya, di manakah peran fisika? Pada hakikatnya, Newton telah menerapkan hakikat fisika, yaitu fisika sebagai sikap. Sikap Newton yang selalu ingin tahu, kreatif, dan jujur. Lalu apa sih sebenarnya hakikat fisika itu? Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisis dalam lingkup ruang dan waktu. Tak jarang ilmuwan menyebutkan bahwa fisika merupakan ilmu dasar setelah matematika. Mengapa demikian? Hal itu karena fisika menjadi sumber hukum bagi kimia dan biologi. Tidak hanya itu, fisika juga erat dengan matematika. Perumusan teori di dalam fisika harus mematuhi aturan yang telah ada di matematika. Hal yang membuat fisika terlihat sulit adalah persamaan matematis yang digunakan tergolong rumit dan kompleks. Nah, jadi seberapa penting sih fisika itu? Bagi seorang ilmuwan fisika, ilmu ini ibarat nyawa. Tanpa fisika, kinerja dan pemikiran mereka tidak akan pernah terjawab. Contohnya saja, beberapa waktu lalu para ilmuwan gabungan, baik dari NASA, Eropa, dan lainnya, berhasil menemukan lubang hitam di galaksi Messier 87. Awalnya, lubang hitam hanya dianggap sebagai suatu teori tentang pusat gravitasi alam semesta. Ternyata, para ilmuwan berhasil menemukan keberadaan lubang hitam ini. Lain halnya dengan siswa-siswi seperti teman-teman. Bagi teman-teman, mungkin fisika hanya berfungsi sebagai penentu kelulusan. Tapi jangan salah, konsep-konsep dasar fisika masih dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kamu akan mendirikan suatu bangunan kokoh, dan masih banyak lainnya. Fisika merupakan cabang IPA sehingga hakikat fisika dapat disamakan dengan hakikat IPA. Adapun hakikat fisika menurut para ilmuwan adalah sebagai berikut. 1. Kumpulan pengetahuan atau a body knowledge, yang selanjutnya disebut fisika sebagai produk. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia pasti butuh interaksi, baik antara sesama manusia maupun antara manusia dan alam. Seluruh interaksi tersebut memunculkan suatu keingintahuan, baik tentang alam maupun gejala fisis dalam kehidupan. Keingintahuan itu bisa terpecahkan jika ada penelitian. Dari berbagai penelitian, muncul berbagai teori atau dokumentasi kegiatan. Teori-teori itu nantinya didaftar, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis, menjadi kumpulan pengetahuan. Nah, kumpulan pengetahuan ini yang disebut sebagai produk. Kedua, cara untuk menyelidiki segala sesuatu, atau a way of investigating, yang selanjutnya disebut fisika sebagai proses. Gambaran umum fisika sebagai proses adalah bagaimana cara ilmuwan bekerja dalam kegiatan ilmiah atau bagaimana cara mereka melakukan penelitian sampai menemukan suatu fakta. Yang ketiga adalah cara jalan berpikir atau a way of thinking, yang selanjutnya disebut sebagai sikap. Melalui pemikiran, seseorang mampu bersikap dan bertindak, sehingga bisa melakukan kegiatan ilmiah. Dalam melakukan kegiatan ilmiah, seseorang harus memiliki sikap objektif, rasa percaya diri, jujur, dan terbuka. Inilah makna fisika sebagai sikap. Nah, kita berlanjut ke perkembangan ilmu fisika. Seorang ahli bernama Rich Meyer membagi perkembangan ilmu fisika ke dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. 1. Periode pertama.
Periode pertama berlangsung mulai abad 600 sebelum Masehi sampai 1550 sebelum Masehi. Pada periode ini, sudah ada bahasan tentang gerak benda langit. Salah satu ilmuwan ternama dari periode ini adalah Archimedes. Salah satu penemuan fenomenal di abad ini adalah penemuan Archimedes tentang adanya gaya apung pada fluida. 2. Periode kedua. Periode kedua berlangsung mulai abad 1550 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi. Ilmuwan terkenal yang ada di abad ini adalah Galileo Galilei. Galileo mulai mengembangkan metode penelitian yang sistematis dan akhirnya menemukan teori baru pada gerak planet. Tidak hanya Galileo, ilmuwan mekanika ternama seperti Newton juga ada di abad ini. 3. Periode ketiga. Periode ketiga dimulai pada abad 1800 sebelum Masehi sampai 1890 Masehi. Konsep dasar yang lahir di periode ini adalah fisika klasik. Fisika klasik memuat rumus umum mekanika, fisika panas, listrik dan magnet, serta gelombang. Ilmuwan yang lahir di abad ini adalah Faraday, Maxwell, dan George Ohm. 4. Periode keempat. Periode keempat dimulai tahun 1890 sampai sekarang. Di abad ini, berhasil ditemukan beberapa fenomena yang sulit dijelaskan dengan teori fisika klasik. Oleh sebab itu, muncullah istilah fisika modern. Salah satu ilmuwan paling berpengaruh di periode ini adalah Albert Einstein. Bagaimana tidak, Einstein berhasil membuat suatu postulat untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Di periode ini pula lahirlah konsep kuantum yang diprakarsai oleh penemuan Max Planck. Nah, kita berlanjut ke hubungan antara ilmu fisika dan ilmu pengetahuan lain. Fisika merupakan ilmu dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan ilmu lainnya. Dalam praktiknya, fisika selalu melibatkan ilmu lain untuk menjelaskan setiap fenomena fisis yang terjadi di dalam kehidupan. Hubungan antara fisika dan ilmu lain bisa membentuk suatu keilmuan baru loh. Ingin tahu apa aja? Satu, mekanika. Mekanika adalah salah satu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. 2. Kinematika. Membahas bagaimana suatu objek yang bergerak tanpa menyelidiki sebab-sebab apa yang menyebabkan suatu objek bergerak. 3. Dinamika. Mempelajari bagaimana suatu objek yang bergerak dengan menyelidiki penyebabnya. 4. Fisika kedokteran atau fisika medis. Membahas bagaimana penggunaan ilmu fisika dalam bidang kedokteran. 5. Biomekanika. Meliputi gaya dan hukum fluida dalam tubuh. 6. Bioakustik. Ilmu ini mempelajari tentang bunyi dan efeknya pada sel hidup atau manusia. 7. Biooptik. Ilmu ini mempelajari tentang mata dan penggunaan alat-alat optik. 8. Biolistrik. Ilmu ini mempelajari tentang sistem listrik pada sel hidup terutama pada jantung manusia. 9. Fisika radiasi. Ilmu ini adalah ilmu fisika yang mempelajari setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang, dan akhirnya diserap oleh benda lain. 10. Fisika lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kaitan fenomena fisika dengan lingkungan. 11. Astrofisika, yaitu gabungan antara ilmu fisika dan astronomi yang mempelajari interaksi benda-benda langit. 12. Biofisika, yaitu gabungan antara fisika dan biologi. Ilmu ini mempelajari proses-proses biologis yang melibatkan konsep fisika. Contohnya, pengukuran sistole dan diastole. 13. Fisika material, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu bahan. Ilmu ini mempelajari tentang karakteristik suatu bahan secara fisis, misalnya titik didih bahan, bentuk kristal bahan, kelenturan, dan sebagainya. 14. Geofisika, yaitu gabungan antara geologi dan fisika. Ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat bumi. 15. Fisika optik, yaitu gabungan antara fisika dan ilmu optik. Ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan interaksinya dengan materi. Contoh soal 1.
Saat melakukan kegiatan ilmiah, gagasan dan pemikiran ilmuwan fisika didasari oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Diiringi dengan rasa percaya diri, sikap disiplin, objektif, jujur dan mau mendengar pendapat orang lain, hal tersebut merupakan ciri hakikat fisika sebagai A. Ilmu, B. Produk, C. Sains, D. Sikap, E. Proses. Jawabannya D. Contoh soal kedua, fakta, konsep, teori, rumus, prinsip, hukum, dan model merupakan A. Ilmu fisika, B. Produk fisika, C. Ruang lingkup fisika, D. Sikap fisika, E. Proses fisika. Jawabannya adalah B. Latihan soal 1. Keingintahuan manusia dengan melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan untuk mendapatkan hasil atau tujuan merupakan definisi fisika sebagai A. Acuan, B. Pedoman, C. Penelitian, D. Produk, E. Sikap. Jawabannya adalah D.